Halo guys, jumpa lagi di channel Iktusnet, Jaring Ikan Petrus. Di sini kamu akan dapat info dan wawasan tentang kekristenan dan hubungannya dengan kepercayaan yang lain. Supaya semua pencari kebenaran akan dapat pencerahan jikalau kita semua mau buka hati dan pikiran untuk kebenaran yang memerdekakan. Nah, tunggu apa lagi? Yuk, stop debat dan mulai kaji dengan pikiran terbuka. Nah, pesan-pesan sponsor jangan lupa ya untuk klik tombol like, komen, subscribe, dan share channel ini ke teman-teman yang lain. Agar bersama kita bisa kembangkan channel ini untuk bermanfaat bagi semua. Nah, ini kita hari ini akan membahas topik tentang nubuatan atau profetik dari sisi Alkitab mengenai terbolak-baliknya kondisi dan situasi dunia nih saat ini. Ya kan? Ada sekelompok imam yang dalam penyampaiannya, dalam khotbahnya itu malah dalam sharingnya mencegah aktivitas penginjilan loh. Tetapi sebaliknya ada sekelompok sekuler yang malah memberitakan Injil gitu pada dunia. Yuk kita saksikan paparan tentang Paus Francis yang mencegah penginjilan pada mereka yang belum percaya, sementara rapper Kanye West justru mengabarkan berita Injil. Selamat menyaksikan. Paus Francis tentu mengatakan sejumlah hal kontroversial beberapa tahun ini, tetapi apa yang baru saja beliau sampaikan kepada sekelompok siswa SMA Kristen di Barat itu cukup kontroversial ya menurut kami. Dan kita juga bingung kok bisa ya sampai Paus Francis memberikan pernyataan seperti itu. Dia mengatakan loh bahwa terorisme Muslim tidak ada. Dia juga bilang pada sekelompok gay, LGBT ya, bahwa Tuhan menciptakanmu seperti itu. Dan dia menyebut orang-orang fundamentalis Kristen sebagai momok gitu. Nah, menurut Breitbart, Paus Francis malah mengatakan kepada sekelompok siswa Kristen yang dia kunjungi bahwa mereka, siswa-siswa itu, tidak boleh mencoba mengubah orang lain menjadi Kristen. Kemudian dia juga bilang bahwa mereka harus menghormati orang-orang dari agama lain dan tidak berusaha untuk mengubah mereka menjadi Kristen. Bersikeras bahwa kita tuh tidak hidup di zaman perang salib, kata beliau. Kemudian ketika ada satu dari kerumunan siswa itu tanya kepada Paus, bagaimana dong kita harus memperlakukan orang-orang dari kepercayaan lain? Paus berkata demikian, kita semua adalah sama, semua anak-anak Allah. Begitu beliau bilang. Dan bahwa murid-murid Yesus yang sejati tidak menyebarkan Injil. Nah loh, Paus melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika ada seorang datang kepada kamu dan mencoba untuk membagikan Injil, justru orang itu bukan murid Yesus. Lalu dia lebih lanjut mengatakan, Injil tidak pernah maju melalui dakwah. Jika seorang mengatakan dia murid Yesus dan datang kepadamu dengan berita atau kabar baik atau dia mengabarkan Injil, dia bukan murid Yesus. Penginjilan bukanlah caranya, bukanlah jalannya. Gereja tidak bertumbuh dengan penginjilan atau dakwah. Serius. Dan jika ada beberapa siswa yang bingung dengan apa yang baru saja dikatakan, Paus Francis membuat poin yang baru nih. Dia mengatakan, tim sepak bola berdakwah ini bisa dilakukan. Partai politik bisa melakukan hal yang sama di sana. Tetapi dengan iman tidak ada penginjilan, bro. Ya gitu deh. Menurut Paus Francis, orang Kristen tidak seharusnya mencoba untuk mengubah apapun. Sementara kan kalau dipikir-pikir ini bertentangan ya dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Salah satunya misalnya di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kemudian di Injil Markus 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lebih lanjut di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bertolak belakang kan semua yang dikatakan Paus Francis? Apakah beliau benar-benar ingin miliaran jiwa di luar sana tidak memiliki harapan? Karena tanpa Yesus tidak ada harapan dan masa depan loh bagi siapapun. Bisa saja kita bicara bahwa kita punya kesehatan, kekayaan, ketenaran, kesenangan dalam hidup yang kita inginkan. Kita bisa dapat gitu. Tetapi kami mau beritakan kepada saudara, tidak ada masa depan tanpa Yesus. Bukan cuman keseharian hidup kita ini yang kita nikmati loh. Kita perlu berkat salib untuk bisa melihat hidup yang kekal. Kita harus mengerti bahwa berkat salib kita dapat memiliki hidup kekal melalui Yesus Kristus. Ini adalah berita terbesar yang mungkin dapat diterima oleh siapapun. Dan kita mau membagikan ini ke semua orang semampu kita. Kami membagikan Injil di channel kami, dan bagian terpenting di semua materi yang kami sampaikan adalah undangan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi rupanya Paus tidak berpikir bahwa kita harus mencoba membagikan pesan Injil kepada siapapun. Apa yang beliau pikirkan ya? Tapi di sisi lain ada satu rapper paling terkenal seluruh dunia sekarang dengan bangga memberitakan Injil dan mencoba menjangkau sebanyak mungkin orang dengan pesan salib. Kita nggak pernah bayangin sih sosok seperti Kanye West jadi penginjil yang bersemangat. Tapi tentu saja ya kebenaran Injil itu bisa mengubah ya, dan bahwa pesan salib bisa mengubah siapapun. Tidak ada satu orang pun yang berada di luar jangkauan Tuhan, guys. Coba deh kita tonton tuh video Kanye yang berjudul Follow God. Ya, kami sih sangat terkesan. Video ini ditonton lebih dari 25 juta kali ya di YouTube. Sangat mengesankan karena kenyataannya Kanye mendorong orang-orang untuk memberikan hidup mereka bagi Yesus di acara-acara yang dia langsungkan gitu ya. Dikutip dari majalah Karisma yang mencatat bahwa ada 2 orang menghadiri konser Kanye West, menyaksikan bahwa ada 1.000 orang loh memberikan hidup mereka kepada Yesus Kristus selama panggilan altar call dari rapper terkenal itu. Nah, situasinya kayaknya di bawah salib ya, satu panggung ada salib, kemudian di luar gereja Bethany di Baton Rouge, Louisiana. Acara tersebut menarik ribuan orang datang, mereka mengangkat tangan beribadah. Meskipun terlambat 1 jam acara dimulai, menurut catatan media Fox 8, orang-orang mengatakan mereka senang ikut berpartisipasi. Kanye dan krunya bahkan punya keberanian loh untuk memberikan panggilan altar, menantang jiwa-jiwa yang hadir di konser tersebut belum lama ini di Lakewood ya. Jadi guys, bukan bagaimana kamu mulai hidup yang penting, tapi bagaimana kamu menyelesaikannya. Karena menurut kami cukup aneh gitu loh, Kanye dan Paus beralih ke arah yang benar-benar berlawanan. Kayaknya sedang berusaha memberitahukan ke orang-orang bahwa hidupnya diubahkan Yesus, sementara Paus tidak ingin pengikutnya mencoba untuk mengubah siapapun. Tentu saja sih, Kanye dan Paus bisa berubah arah lagi besok, karena setiap hari adalah ujian, dan kita semua akan menghadapi tantangan besar di masa mendatang. Tapi untuk saat ini, Kanye menggunakan setiap kesempatan yang dimiliki untuk memberitakan kabar baik. Dan untuk itu kami bersuka cita. Nah guys, gimana menurut pendapatmu setelah menyaksikan video ini? Maukah kamu mengkaji lebih lanjut konten yang disampaikan video ini ya? Silakan cross check semua yang disajikan di video ini. Tapi itulah paparan kami terhadap pro dan kontra yang
kita saksikan baru-baru ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami kenapa kekristenan setia terhadap apa yang diajarkan Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan Alkitab mengenai akhir zaman. Semoga video ini bermanfaat untukmu, membuka pemikiranmu, ya, sungguh-sungguh belajar dan mendapatkan pemahaman bahwa kamu perlu mengisi, melanjutkan dan mengakhiri hidup dengan baik gitu, dengan tuntunan Tuhan. Silakan komentar langsung aja di kolom di bawah ini ya. Jangan lupa sekali lagi klik tombol like, comment, subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka tahu dan mengerti bahwa nubuatan Alkitab terus digenapi satu persatu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan menjelang didirikannya kerajaan milenium Kristus di bumi. Semua dari kitab suci, cuma kadang kita aja yang kurang menyempatkan waktu mengkajinya atau membacanya. Oke? Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata. Thank you and see you again in our next video.